Balik lagi di podcast Mas. Yes. Surya Insomnia, Angganggok, Imam Darto, dan Ananda Omes. Kita mau mencoba games baru, bos. Jadi karena top chart podcast sekarang itu isinya horor-hororan. Iya. Kita mau mencoba horor-hororan. Iya. Tapi kita nggak punya pengalaman asli, jadi kita akan mengarang. Baik. Jangan dengerin podcast ini sendirian. Iya. Emang lu gak pernah punya pengalaman horor? Punya sih. Pembantu gua kesurupan waktu itu. Serius? Nah, ini lebih menarik. Gimana ceritanya? Games belakangan. Iya. Gue lagi siaran. Tiba-tiba ditelepon dari rumah. Bapak, ada kakak gue deh. Mam, nih tolong, nih si gue lupa. Katakan namanya Wati lah ya. Kakak lu Imam. Kakak lu namanya Makmum bukan? Adanya lagi Siapa tahu. Muajin. Nama kakak gue Mahdi. Imam Mahdi. Ini si Wati kesurupan. Gue lupa namanya. Wati. Oh Ida deh, namanya Ida. Oke. Ida kesurupan. Yang bener iya. Terus lagi ngapain? Iya nih lagi nggak jelas dia ngomong teriak-teriak apa segala macam. Dia lagi berusaha menjelaskan ke gue. Jadi kan fokus dia lagi first person ke gue kan. Tiba-tiba dia ngomong gini. Ngapain tuh pegang pisau? Ngapain tuh pegang pisau? Anjir, panik dong gue, bos. Di rumah ada anak-anak gue dong. Terus ya udah. Abis itu nggak mau, oke, siaran gue nggak peduli, gue tinggal, gue pulang. Ya udah, gue pulang. Si Wati lagi ngapain? On the way pulang. Di rumah yang menarik kemiskinan itu kan? Enggak, ini udah. Enggak, ini rumah yang di DP-in sama ibu mertua gue. Tok segitunya tok. Dibantuin. Oke. Iya. Enak ya dia ya. Bini lu nggak punya adik toh? Ada laki. Terus udah on the way terus gue langsung teringat, anjir siapa ustadz siapa yang gue kenal ya. Gue nelfon temen gue, terus bisa tolong gue nggak, rumah gue ada yang kesurupan nih. Oh iya, sama ustadz ini aja, kebetulan rumahnya deket. Ya udah, si ustadz tersebut datang ke rumah Jamaah. Enggak gitu, boski. Kenapa diajak dialog? Terus ya udah, dan hilang tuh. sampai rumah itu lagi masih guling-guling di dalam kamar. Oh ya? Pakai inek kali dia. Enggak, bos. Enggak pakai inek. Dalam rangka apa ya? Mungkin ada obat apa di laci kamarnya Darto. Wah. jangan. BNN tolong didengarkan. Pantesan inek gue hilang waktu itu. Atau lu nggak gaji 3 bulan kali? Enggak dong. Terus ya udah gitu. Hilang langsung. Terus siapa kamu gitu? Keluar enggak? Nggak. Terus ya udah, akhirnya kalau enggak keluar kita habisin nih. Ya udah, terus dia doa gitu di gitu. Kayak di TV gitu. Iya. Exactly kayak gitu. Iya, terus udah. Terus Dia nggak ngomong macam-macam tapi pas itu. enggak, jadi kayak pokoknya digituin terus kayak diambil gitu, dimasukin botol. Oh iya. Pas di dalam botol ada apa? Kosong aja gitu. Kosong lah. Botolnya botol Jack D lagi. Aja langsung mabok. Asik. Gitu. Tapi kenapa semua selalu dimasukin ke botol ya? Iya, maksud gue kayak ada media lain kan. Enggak, Karena kalau di enggak, kebetulan kalau plastik eco friendly dong. Oh iya. Botol kaca. Kan maksud gue plastik obat gitu lebih kedap udara kan. Biar setannya nggak melempem gitu. Terus kata setan, hina banget gua. Dia masukin botol terus udah. Nah, besoknya ini masih lanjut cerita nih. Oke. Di dalam botol itu tiba-tiba ada perahu. Enggak. Merakit. Besoknya si anak itu masih diem aja nggak mau. Si Ida itu dia diem seharian nggak ngomong nggak apa. Dia itu kan sebelumnya gue sekolahin kan. Gue sekolahin, kebetulan sekolah gajah waktu itu. Wah, kambas anjing. Oh, tidak tuh gajah. Gila, orang-orang namanya Bona, ini Ida ya. Enggak, gue sekolahin. Terus sejak dia sekolah tuh kayak pulang sekolah kok berubah nih anak, kok diem. Malamnya kesurupan. Oh gitu. Besoknya dia masih diem aja. Gue curiga jangan-jangan di sekolah dia diapa-apain nih. Dibully gitu. Antara dibully atau diperkosa kan, gue nggak tahu kan. Iya. Sepanjang hari tuh gue berusaha mujuk dia. Ida, karena gue pikir setannya udah hilang kan. Ida, kamu kalau ada apa-apa di sekolah ngomong gitu. cerita aja sama bapak. Kenapa sih bla bla bla. Dia nggak mau. Terus habis itu dia akhirnya duduk di teras, menatap ke halaman, ngeringkuk aja. Gue samperin Ida, gue elus-elus gitu kan. Ida, cerita aja sama bapak, kamu di sekolah diapain sih? Kalau terus mulai ngelus-ngelus dia sih. Pas nggak ada nyonya di rumah ya. Benar. Ngelus-ngelusnya pinggang lagi. Iya benar. Sebentar. Kenapa
Gue ngelus pinggang bosku. Ngelus pinggang naik ke atas tali BH. Pas dibuka susah, BH-nya senar 6 anjing. Pemeran Ida itu Elvi Sukaisi. Bukan. Ya udah Terus kenapa jadinya? terbersit tiba-tiba nih jangan-jangan Masih masih bisa. ada nih. Sambil gue elus-elus gitu, gue pegang kan pundaknya. Dalam hati ini first encounter gue bersama dengan setan for real. Dalam hati gue baca ayat kursi. Lu hafal ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hafal. Karena sebelumnya, bentar ya, saya mau Google bentar. Itu pun lihat Latinnya, bukan Arabnya. Alhamdulillah. Ya itu. Terus ya udah gue bacain. Gue nggak keras loh dalam hati. Ya kan? Belum selesai itu ayat kursi. Diterusin. Enggak, dia tiba-tiba wah, gitu bos. Suara laki. Ayat kursi gue langsung berantakan langsung. Suaranya suara laki. Hah? Suara laki. Iya kayak wah gitu. Seharian dia nggak ngomong apa, tiba-tiba gue bacain ayat kursi, wah gitu. Kata dia salah. Nggak gitu. Kurang 2 harkat. Ternyata Langsung lah gue telepon si Pak Ustadz. Balik lagi dong. Pak Ustadz, ayat kursi yang benar gimana sih Pak? Tetap ke situ. Bukan. Pak tolong Pak, ini belum keluar nih Pak. Ya udah, balik lagi. Dikeluarin lah akhirnya. Dan ternyata kelarnya gimana kelarnya? kelarnya harus dibawa ke tempat si Pak Ustadz itu, dibikin proses eksorsisme men. Di ruqyah gitu. Ternyata si Ida itu, Iya, Bagus Oka. Waduh, udah bagus Oka. si Ida itu Royani. bukan. Langsung mikir. Gue juga nyangkut belum dapet. Si Ida itu dapat kiriman dari kampungnya. Pakai JNE ya? Iya benar. Permisi, ada kiriman. Ada setan nih. Jadi bapaknya itu ternyata bisa ngelmu. Lah terus kenapa dikirim sama bapaknya? Mental ke anaknya bos. Ya udahlah, anaknya lagi di tempat gua kan, ya itu kan. Umur berapa sih si Ida itu? 15-an lah, belasan. Ya Dulu gua kena dari mana, orang mana? Pasal anak di bawah umur kayaknya. Iya, ngerjain anak di bawah umur. Belasannya 11 lagi. Enggak dong, enggak. 10 plus 1. Makanya gue sekolahin kan itu. Ya udah. Orang mana? Gue lupa dia, pokoknya orang Banten apa ya? Tapi emang ngomongin asisten rumah tangga memang rupa-rupa ya. Kemarin gue belum sempet cerita masalah asisten rumah tangga gue yang ternyata ngevlog di rumah gue men. Si anjing. Dia kenapa lu Dari aku juga ada marahin? cerita lagi. Jadi sebenarnya dia ini waktu pertama kali datang ke rumah gue, dia bilang dia pernah kerja di kafe gitu. Terus dia nggak suka karena tinggalnya disuruh di mes tapi barengan sama mes laki-laki juga. Iya. Sembloh ya gitu pak. Pasti dong. Terus pakai baju sembarangan gitu. Lu seneng dong? Enggak dong. Wah. Ketek anjir. Ini mah bukan underestimate ya, tapi gue emang enggak segila enggok gitu maksud gue. Ketek. Kok gua sih anjing? Omes lah. Aku udah feeling. Terus dia setiap kayak gue suruh ke warung males-malesan gitu. Gue suruh alasan beli mulu rokok. ya? Iya, gue suruh beli rokok males-malesan gitu. Dia alasannya selalu digodain tukang bakso, digodain itu anak-anak yang nongkrong di situ, digodain kuli ini. Jadi so cantik sih anjing, mati kecantikan nih anak nih gue bilang. Terus bete gue ngeliatnya kan. Akhirnya dia bikin Gue gak kebayang vlognya. Hai guys, aku lagi ngepel. Nggak tahu. Aku mau bikin tutorial ngepel. Hai guys, ini kan cuti insurance insomnia. Ada bercak-bercaknya. Jadi ada noda-noda cinta. Lihat nih, Bau lihat bayi nih. clean. Lihat guys. Wow. Anjing ngilu. Ternyata dia gitu, Sir. Gue nggak tahu sampai sekarang, gue nggak tahu dia vlognya apa ya. Terus sampai suatu ketika dia pernah ketinggalan ceritanya. Jadi gue hujan gede banget gitu, terus dia nutup pagar. Ketinggalan belum masuk mobil, gue udah jalan. Dia ngamuk sengamuk-ngamuknya karena ketinggalan hujan-hujanan. Lah, Iya, yang lo kok dia ngamuk sama lu? Lah iya karena ketinggalan. Jadi gue mundur. Set, dia nutup pagar. Yeah. Gue pikir dia tuh udah tutup pintu, jelek. Gue pikir dia udah masuk, gue jalan dong. Yeah. Ternyata dia masukin tas doang. Oke. Belum ngunci pagar.
Terus dia ketinggalan. Terus dia marah. Terus gue menemukan dia di tukang pecel lele lagi nangis. Gila drama banget men. Parah. ART lu parah. Enggak, di tukang pecel lele pojokannya ada naruh GoPro. Ternyata lagi ngevlog kan sih. Reality. Tetap nge-vlog. Asli, terus dia ngamuk-ngamuk, terus dia DM gua kan. DM. Pakai Kok dia Instagram. bisa DM sih? Dia minjem, dia handphonenya kan di mobil. SIM-nya. Makanya gue teleponnya nggak diangkat-angkat, ternyata handphonenya di mobil. Oh, jadi dia ke DM. temannya itu di tukang pecel lele, minjem handphonenya tukang pecel lele, login terus nge-DM gue. Buset. Advance banget tuh ART. Parah. Teknologi sekali. Asli. Coba lihat siapa namanya ART lo. Gue lupa ada DM di sini. Namanya Ios, nama ininya mah kan beda. Laki atau perempuan sih? Perempuan. Udah iOS berapa? Wow. Teknologi banget. Parah. Iya namanya aja Ios. Ya. Bapaknya Siri kali ya. Nikah dong. Terus gue liat Instagramnya kan, gue kepo gitu. Takutnya kenapa-kenapa kan. Aduh. Terus isinya tuh gitu pak, dia di telapak tangannya ada panadol 5 biji. Mungkin ini saatnya aku mengakhiri kegalauan ini. Lu kebayang gak kalau dia mati di rumah gua? Iya. Kan gua yang ketempuan gitu maksud gua. Sampai akhirnya dia berhenti. Akhirnya udah nggak di tempat lo sekarang. Udah enggak. Sekarang udah ganti. Yang ini penyakitan. Berhubungan dengan ART. Nah, Jujur atau malu? tai. Wah. Ini pasti semua pernah nih ya. Pasti semua pernah, gue yakin. Jawab dengan jujur. Ya. Siapakah orang yang pertama kali lo intipin mandi? Hah? Apa hubungannya sama ART anjing? Kalau gue ART. Udah gitu mamang-mamang lagi anjing. Enggak dong. Enggak, tapi ya gitu deh. Pegawai lah, hitungan pegawai lah. Pegawai. Tidak kan? Bukan anjing. Kan pertama kali berarti waktu gue masih muda lah. Oh, waktu kecil kalian ida. Bukan, kan pertama disekolahin, diintipin. Enggak Jahat banget Darto. Enggak, gue nggak pernah, jujur. Masa lo gak pernah sih? Ya ngapain? Gak pernah gue. Enggak, gue nggak pernah. Sama toh. Ngintip Lu orang gue lain. doang ya. Toh, lu jujur yang bikin malu diri lu sendiri nih. Lu yang bikin jujur atau malu. Lu yang jujur, lu yang malu. Ngintip ART lagi. Aduh. Itu ART. Udah Gak gitu. apa-apa, Ya toh. namanya kan juga waktu masih Iya, kecil, iya, iya, penasaran iya. aja. Lu inget gak? Bentuknya inget? Ingat. Lagi mandi tuh dia. Lagi mandi. Kancutnya udah kendor gitu kayak Citato. Ini masih muda, Bos. Umur 6 tahun lah. Sakit. Anaknya ART. Sedangkan lu waktu itu 3 tahun ya. Iya bener. Anjing. Enggak lah. Too Masih early, muda. man. Masih muda lah kayak 19-20 gitu. Lu tiba-tiba terbersit tiba-tiba gue pengen ngintipin gara-gara apa? Berarti lu Gara-gara gini. Ya kan memang dulu saya kisbin kan ya. Kelihatan. Bukan belum. Belum. Waktu itu kan belum lah ya. Jadi kamar mandi pun itu kayunya lapuk. Iya. Oh, jadi bolong-bolong. Bolong-bolong dia kusen bawahnya bolong karena keseringan kena air. Terus kuncinya pakai paku gede bukan? Iya bener. Serius toh? Wow. Terus di lubang pembuangannya ada Enron sachet. Kayak di teater. Berarti kalau subuh-subuh mandi lu harus manasin air dulu. Iya Ada bener. air panas Maksudnya kan? orang Iya, itu bak. pasti. Iya, Zaman iya. bak mandi. Iya, Nih, iya. tapi ngomongin ART, ini gue paling pengalaman kembali belum pernah gue ceritain. Iya, oke. Kan pertama kali ekstravaganza tuh, gue pindah ke Jakarta. Gue tinggal di rumah nenek gue. Jadi nenek gue yang di sini tuh emang orang baik. Jadi mbak yang gitu-gitu, mohon maaf ya. Biasanya orang yang memang kejiwaannya kurang. Oh, oke. Oh, gitu. Kalau nggak memang yang tunadaksa. Memang nenek gue tuh suka ngerawat gitu. Iya. Nah ada satu mbak itu udah tua lah gitu ya. Terus memang kan gue kalau di rumah kalau mau mandi kan kamar mandinya di luar karena kan gue sepupu juga tinggal bareng sama nenek. Kan pakai andukan doang. Habis mandi keluar masuk. Namanya gue masih inget Bicucun. Bicucun. Umur. Kayaknya udah 50-an 60 dah. Si Bicucun ini orang Medan kan? Namanya Cucun, Bos. Bicucun. Itu terus yang tahu ceritanya Papam Sentot. Jadi pada suatu malam gua pulang ke rumah. Kamar gua tuh memang jadi rumah nenek gua tuh kamarnya tuh kayak kos-kosan gitu.
ada area tengah, outdoor, terus pintu Orang emang. kaya, dari dulu orang kaya. Rumahnya rame-rame orang Iya, kaya. bener. Terus lu ngomongnya dari kecil orang Tahu. Aduh. Ya kan ini nenek gue yang di Jakarta. Oh, iya. Ya, nah terus pas gue mau masuk kamar, lah ini ada apaan kok ada apa namanya? Ada sendal di depan kamar gua. Sendal siapa? Sendal cewek. Gua buka pelan-pelan. Gua buka, ada si Bicucun. Lagi ngapain? Lagi tidur, telanjang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Dari situ gua Gila, dia Ibu Cucun, siap saji. Sushi on your body. Iyu. mungkin menurut dia gua akan tergoda ketika pulang melihat kerutannya. Dia tidur. Karena waktu itu gua kan masih syuting Extravaganza, pulang tuh jam 1 pagi, jam 2 Dan dia pagi. maksudnya itu memang menggoda. Nah, gue nggak tahu kan. Waduh, ini orang kenapa? Nggak pakai apa-apa, tidur di tempat tidur gua, lagi ngadep sono. Gua kan masih. Aduh, gila itu trauma sih. Parah, Pak. Habis dari situ, ya udah deh. Gua apa namanya? Pindah Ya udah deh. aja. Udah. Apa aja yang ada. Lumayan nih. Aduh anjing. Aduh pikiranku, visualku. Tidak. Ya udah namanya pengalaman. Nah, terus habis dari situ Lu ngapain megang? Ini ada videonya tuh gimana? Lu ngapain megang handphone nih? mau liatin foto Bicucu. Oh. Kan aku fotoin selangkangan. Enggak. Habis dari situ gue udah tidur di ruang tamu aja deh. Gue bilang di sofa daripada takut juga. Tapi gue pas mikir lagi gue mendingan di kamar sepupu gue yang satu. Gue ketokin, mau gue masuk kunci. Kan masih berbaik sangka lah. Iya. Jangan ngelindur tidur gitu. Udah. Sehari gue nggak cerita sama keluarga gue, sama sepupu gue. Kan banyak tuh sepupu gue, ada 3-4 orang tinggal di situ. 2 hari, pokoknya di minggu yang sama lah. Gue udah pulang. Tidur. Itu yang nyeremin, bos. Apaan nih? Dia masuk ke kamar lo. Aduh tuh, gua merinding setan. Ini lebih horor daripada cerita setan. Gue lagi tidur, tiba-tiba gue dibangunin dengan cara diciumin. Astagfirullahaladzim. Kan kalau kita orang Sunda ya, kalau ke bos tuh manggilnya Adang. Adang tuh berarti juragan muda lah gitu. Dang Omes. Dang Omes sambil meluk-melukin gua langsung bangun. Astagfirullahaladzim, gua tonjok. Anjing, refleks gua ceduk. Wah, keluar semua bahas. Anjing lu setan, naon sia. Betul. Sadar maneh teh kunaon? Dia telanjang enggak? Telanjang. Pakai bra doang. Astaga. Dang Omes. Beranya yang ada renda-rendanya gitu. Waduh, terus dia di tangan kanannya udah megang cambuk. Love me like you do. Terus dia manggil gua Mr. Grey. Terus abis itu apa yang terjadi, John? Nah dia, ayo Dang Omes. Apa coba yang dia lakukan? Megang itunya, gosok-gosok. Ayo Visual yang gua nggak butuh, bos. Pas digosok keluar nomor-nomornya. Di kancutnya tulisan Anda belum beruntung. Digosok-gosokin itunya. Ayo dang. Wah, gua sih marah-marah. Gua bangunin serumah. Keluar lu. Terus dia akhirnya ampun dang, punten, maaf. Dia keluar. Nah, besokannya yang gue takutin kan sepupu-sepupu gue juga. Ya kan yang lain yang masih pada kuliah sekolah. Langsung gue tanyain, awas ya, nih hati-hati sama dia. Kita obrolin, akhirnya kita deportasi. Karena kebetulan kan dia memang dari Paraguay ya. Pantes. Latinos. memang namanya Cucunos. Wow. Dia umur berapa sih? 50-60. Wah, gila sih. Nggok dan ART-nya silakan. Gua nggak ada ya, ART gua mah normal semua kayaknya. Elunya doang yang nggak normal. Karena baru setahun belakangan ini bisa menggunakan. Sebelumnya tidak bisa. Karena urusan keuangan. Justru gua ART gua tuh karena ART. Lu pernah nggak sih ngerasain ART saking nggak ada kerjaannya dia bengong gua nggak ada yang betah. Nggak ada yang dikerjain sama dia. Iya, karena semuanya udah dikerjain sama lu. Karena gini, iya kan mau ngurusin apa mobil ya segitu-segitu aja. Kamar pun cuma satu paling. Kasur pun kasur Palembang.
Kata ART, kecil kali rumah ini. Iya. Enggak, emang kamar gua sama ART kan nyatu ya. Jadi kita tuh emang gua tuh menganggap mereka sebagai keluarga. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi gua, bini gua, anak gua, semua nyatu lah situ. Lu tinggal di rumah apa di aula sih kok? Enggak, yang dia maksud anak lu yang 6 tahun itu udah ngepel sendiri. Yang 2 tahun udah masak, belanja Tapi ke pasar. gaji ideal ART tuh berapa sih sekarang? Kalau gua Karena sih kan susah banget tuh. Beda, Pertama- beda. Enggak, terutama pas lagi puasa lebaran tuh biasanya ART pada nggak balik dan Nah, mereka iya. tahu mereka dibutuhkan jadi pada so iye gitu, ngerti nggak lu? Beda-beda makanya. itu bedanya. Tergantung. Tapi kan lu semua juga udah kenal kan? Nambah. Yang biasa nemenin gua di rumah. Iya. Kiki. Bukan, Om Bray. Om Bray. Om Bang Bray. Heri. Itu bareng sama gua berarti udah kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Jadi memang dari keluarga gua tuh memang kakeknya bareng sama kakek gua. Bokapnya bareng sama bokap nyokap gua. Nah, dia bareng sama gua. Oh gitu. Terus ntar anaknya bareng sama Mbun. Ya enggak dong, lu menutup masa depan anak banget sih. Tapi kalau kita memang kayak anaknya misalkan mau sekolah aja nggak di Jakarta sekalian biar bareng juga ngumpul. Juga ya anaknya. Ya tidak dong. Kenapa anaknya di bos? Anaknya Om Bray. Di High budget. Binus Senayan. Waduh, high class sekali. Gua gaji ART gua sekarang 1.350.000. Dia belum selesai cerita tadi. Oh, iya. Lu mau cerita apaan tadi, Om Bray? Ya itu tadi, makanya memang kalau Gajinya di berapa? keluarga Gajinya berapa? UMR. UMR mana nih? Jakarta. UMR Sumedang. Papua. Jauh. Aduh. UMR berapa? 4 jutaan. Jakarta. UMR Jakarta. Cuman kan kalau gue biasa paketan, dia kan sama bininya, terus anaknya memang sekolah, terus kalau kita emang belajar profesional aja, jadi kita ada fasilitas. Misalkan karena udah lama banget kan, saya tuh pengen bangun rumah di kampung. Nah kita kayak KPR, cuman kan kalau teman-teman kita ini nggak bisa ke bank, Tanpa misalnya agak bunga ya. sulit. Apa? Lu bungain enggak? Enggak lah. Enggak, tapi nggak digaji 10 tahun. Wow, ternyata Emang Rodi kan? Romusha. Gila. Lu turunan Dendles ya? Dendels. Tapi beda-beda pasti. Semua orang tuh ngegaji ART-nya beda-beda, nggak akan ada Bener. patokan. Menurut gue sih ya, karena kan tergantung rumah lu seberapa besar, pekerjaannya seberapa berat. Nah, itu dia. Kalau gue sih ART lebih ke barter endorse. Kamu nanti tiap bulan aku posting foto kamu ya. Tetep anjing. Lu cocok sama ART-nya yang ngeplok tuh. Oh iya bener. Coba ART kenalin lu dah. mana tuh ios kenal sama gua. Pak, saya mau resign, Pak. Kenapa? Bapak reach-nya kurang nih sekarang. Jangan anjing, Bapak insight-nya jangan. kurang nih. Lu gaji bokap lu berapa? ART lu berapa? Berapa ya? Itu urusan bini gue sih. Iya berapa? Masa lu nggak tahu? Berapa ya? 2,5. Ya dia nggak tahu lah. Orang cuma dibayarin mertua. Oh iya bener Gede anjing. banget Iya, gaji. bener. Iya, Lu berapa, bener. Ngok? Hah? Lu berapa? Gue sama kayak lu 1,5 lah. Gue pernah 1,5. Terus kadang-kadang Oh ART gue kan bisa sekali ngurus anak. oh iya, Oh, gitu. Kalau gue Nggak sampai nyusuin kan? Enggak. nyusuin bapaknya. Wow. Ida kan. Bukan. Pantesan dia kesurupan. Pas dipencet keluarnya yogurt. Udah fermentasi di dalam anjing. Jadi kalau gua dan bini gua nih masalah ART juga ya. Gua nggak pernah melepas anak gua sama ART kalau bini gua. Oh iya. Sama sekali kayak gua pergi, bini gua pergi, cuma nama ART doang di rumah gitu. Bini gua nggak bisa. Gua juga pun nggak Ya bisa pastilah. Gue pernah mau transfer ART waktu itu. Maksud Maksudnya? Jadi dari BRI ke BNI gitu. Lu ambil dari ATM keluar pembokat gitu. Jadi waktu itu gue punya ART, tapi udah berumur lah si ART ini. Jadi Iya. tiap hari tuh di rumah bau minyak angin. Bau minyak angin. Terus kayak anak gue kan lagi rame, lagi Ya daripada bawa minyak rem. Nih Pak, saya mandi DOT 4 loh Pak. Pakem anjing. Jadi Enggak, Gok, lu jangan suujon. Tahu, Siapa Gok. tahu sekarang pakai living oil. enggak sekarang udah itu Bu kayaknya terus udah sakit-sakitan gitu. Udah nggak bisa ngikutin ngimbangin anak gue yang lagi lari-larian gitu deh. Aha. Akhirnya Bu, saya udahin aja ya. Tapi Nyawa saya- ibu. Kok dia jahat sekali. Terus Algojo. Terus gue tuh kan berbaik hati, gue paling nggak bisa mecat ART. Jadi gue selalu Bini bilang lo. bini gue atau enggak ya.
Tapi gue berbaik hati, Bu. Tapi nanti coba saya cariin kerjaan Ibu. Gue sempat posting di Instastories. Ada yang mau ART nggak? Ada yang menyambut tuh. Siapa? Vincent Rompis. Boleh tuh. Jadi gue mau transfer gitu. Transfer pemain. Berarti Dari lu nego sama Liverpool ke Vincent. Arsenal. Iya, dari Liverpool ke Arsenal. Tapi nggak jadi. Kenapa? Nggak mau sih, ibunya kayaknya terlalu bete lah karena gue udahin gitu. Nggak pas, saya mau udahan dulu aja. Cahaya. Gue bilang si Vincent tuh butuh buat rumah nyokapnya, nemenin nyokapnya doang gitu. Gitu. Terus si ibu itu ngapain sekarang? Jadi bandar Yakult. Jadi nge-vlog deh. Kayak jadi YouTuber deh. Dia nge-vlog deh. Bandar Yakult keliling-keliling. Tapi hebat banget, itu ibu-ibu pegel-pegel. itu. Luar biasa loh. Yoi. Oke, itulah ART. Ini Horornya mana Gimana ya? horornya nih? Oke, horor sekarang horor. Nah, gue punya Oh ya. cerita horor. Ini cerita horor bersambung atau cerita horor Dan horor beneran. beneran? Beneran dulu aja nih. Iya. Atau bersambung? Oke. Oke, beneran. Gue sih punya cerita yang beneran. Jadi waktu itu di Extravaganza, gua Pak. Oh iya, sorry. Kan gue cadel. Oh iya. Di Extravaganza. Horornya horor apa horor tanda kutip nih? Horor tanda kutip lah yang seru lah. Aku gak suka sama Darto. Aku benci Lu sama baru dia. ngerasa. Darto, aku bilang istri aku dengar. Kamu tahu kan istri aku komentar di Ya, Instagram hai, kamu. Bu Ayu. Kalian yang dibahas deh. Kan main kata yang dibahas gitu kan. Karena emang dia jadi fans banget sama podcast ini. Ya, Lebih ya. ke ngawasin sih. Ngapain sih? Lebih ke mantau. Nih, waktu zaman Extravaganza itu kan kita apa namanya tuh? Karantina. Karantinanya tuh di Cibubur. Rumah waktu itu rumah Cibubur masih baru tuh, kota wisata atau apalah gue lupa. Ya. Itu kan rumah-rumah baru yang di pojokan. Biasanya kan Ya. rumah-rumah Banyak contoh yang kosong, iya, yang iya. kosong gitu kan. Terus dormitory. Tidurnya tuh bunk bed Iya, gitu iya. atas bawah. Cewek Gua cowok masih campur? ingat. Enggak, cowok-cowok cewek-cewek. Gue masih ingat, dan kejadiannya juga sama Papam. Dia Iya. juga pasti ingat. Karena kan dia satu angkatan sama gue. Oh. Gue tidur di atas Di atas papa. bunk bed. Di atas papam di sofa dong. Di kasur air. Kasur Palembang nggak mungkin. Iya. Nah, gue tuh di atas, dia tuh di bawah, tapi di tempat tidur yang sebelah gue. Oke. Nah, gue tuh di atas. Itu tidur siang, tahu rep-rep kan? Kalau lagi tidur. kayak ditidurin. Iya, ditindihin. Nah, tidurin. Ditindihin. Pas gue tidur tiba-tiba ada yang gitu. Terus gue ngeliat hitam, cuman ada mata merah. Anjir beneran. Gue nggak bisa gerak. Gue diem, tangan gue tuh kayak nahan gitu, kayak nahan nindi. Oh, Mimpi ya kali nggak mimpi? Nah, gue pikirnya juga mimpi kan. Jangan nih mimpi lah, udahlah. Tapi gue buka mata, ngelihat apa? Langit-langit segala macem. Tuh gue merinding lagi. Terus Ternyata gitu aja lama. bicucun. Pengen ngeludahin tapi lama banget. Teriaknya kekumpul-kumpul. Dia Bentar ya. emosi sama Dia pengen balas dendam. Terus. Gua kelar lagi serem juga. Bercanda mulu lo. Terus gitu kan. Terus gue nahan. Berarti kan tangan gue kebuka gitu, kayak nahan orang Iya, nindingin gue. Nah, refleks gue waktu nahan itu kan baca-baca sebisanya. Astagfirullahaladzim, apa aja yang bisa gue baca. Baca-baca Refleks. kawanku. Baca-baca kawanku. Terus baca bagian Zodiak. ya. PO Box mau ngirim. Terus nah, Darto tai. dari itu gue pegang gitu kan. Iya. Refleks gue itu adalah kan ngangkat dong. Biar ngangkat, biar dia lepas. Refleks gue tuh ngangkat tapi ngebanting. Gua banting Ke yang samping. gua rasakan. Gua banting ke samping kiri. Pas gua banting, tuh, papam kesurupan. Serius? Asli. Papam. Waduh, salah gue. Gue keluar, tolong. Papam kesurupan. Padahal awalnya dari lu tuh. Awalnya dari gua. Jadi gua ngebantingin gitu. Cek. Ke arah papam. Ya gua nggak tahu, pokoknya ngebanting, gua jatohin. Ini kan dia ada turunan Siliwangi nih. Iya. Waduh. Ada Kodam ya, Kodam Siliwangi. Kodam Siliwangi. Kodam Siliwangi. Dia ada tapi kan turunan Prabu nih. Lu kan pernah cerita yang Ada, waktu pasti lu ada syuting, lu. lu syuting film di Anyer. Di mana yang di mana? Oh, di Bogor. Bukan yang di sana, yang Di mana? Maca. Oh iya Pala iya lu iya. merah, yang pala lu merah. Aca Septriasa. Nah, kita Iya. lebih tertarik lu ngapain sama Aca. Yang main film lah, gila. Mak, kan di Anyer, Bos. iya. Ya kan? Enggak, sebentar.
Kalau papam kesurupan, kira-kira badannya muat berapa setan? Kata setannya masih banyak lowong. Terus itu pas udah diambil nggak masuk botol. Masuk galon. Terus mes. Podcast yang lain cerita horornya tuh serem. Oh iya. Kita tawa-tawa loh. Ini yang serem. Yang sama Aca gimana? Yang sama Aca gimana waktu itu? Gua Malamnya pernah ceritain kira-kira Iya. habis syuting Waktu itu ke kamar hotel. Anjing. Si Darto bangsat banget. Kita keluarin Darto yuk. baru kali ini reaksi gue cepet. Yuk. Biasanya gue mikir dulu pencitraan, baru sekarang gue. Tapi kalau itu tuh gue suka merinding. Malam-malam yang di Anyar tuh apa tuh hotel yang paling bagus di ujung Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Oh iya, Marbella bagus juga sih. Tanjung Lesung. Nah di situ gue tuh jam 12 malam. Jam 12 malam kan itu kalau lu pernah ke sana hotelnya tuh jalannya tuh panjang bagus, terus kanan kiri tuh hutan. Ya pohon-pohon gede yang sampai kayak gua gitu. Iya. Nutupin gitu. Jam 12 jam 1 pagi lah nyampe sana. Aduh, shit man. Tuh ngelihat masalahnya bukan satu. Kalau ngelihat satu orang, ya udah. Cuma ngelihat doang kali. Ini driver, terus emang tim yang nemenin dari tim filmnya, terus gua. Entahlah apa, tinggi besar, pakai kolor doang. Gede. Berarti lu sebatas Kolor sampai hijau. Kolor hijau. Itu mitos anjing. Terus udah gitu doang ngeliat doang ya. udah pam jangan. Mes ini kenapa lo masukin ke gua? Tolong. Tapi Bentuknya apaan? Hitam aja gitu. Ya hitam tinggi gede kayak ya kalau orang bilang buto kayak tapi begitu. kenapa dia masih itu namanya setan? Kenapa masih kepikiran pakai kolor? Iya maksud gue shape colornya warna apa gitu? Iya. Iya dia apa tulisnya? Riders? DKNY ya. DKNY. Oh, mahal. Seka. Dia emang demen Cristiano Ronaldo. Wow. Tapi kejadian kayak begitu gue cukup sering loh. Jadi kalau gue mau sharing itu banyak ya. Amit-amit sih ya. Gue sih nggak mau lagi. Cuman lu sering ngeliat? Gue pernah lihat gue. Sering ngeliat sih. Kalau gue mah tadinya gue nggak percaya. Pas gue alamin, gue pernah keluar darah di dagu gue sendiri. Tanpa ada luka pak. Ngocor kayak keran. Itu gue satu tisu ya. Satu tisu yang tisu biasa habis pak, gara-gara darah itu nggak berhenti. Lu nggak tahu itu darah apa? Jadi ternyata, jadi gue waktu SMA dagu lu mens. Dagu dia belah. Kayak Gayobi. Gayobi anjing. Sakit aku. Aja aku sakit. Gayobi lagi anjing sakit. Kan dagunya belah dia. Kalau inget Tyson Pak. Gayobi. Aduh. Enggak gimana ceritanya, Gok? Jadi gue ke ulang tahun temen gue. Kan parkirnya susah. Udah gitu jadi gue parkir di depan rumah kosong. Oke. Nah di depan rumah kosong tuh ada alang-alang yang udah ya rumput-rumput tinggi gitu lah. Nah gue tuh ya kan gue nggak tahu ya. Gue turun aja main diinjak-injak itu alang. Ya mau lewat mana lagi? Yang gue takut waktu itu adalah ular. Jadi gue permis ular gitu. Gue sambil lari gitu. Terus? Udah gue nongkrong tuh kan biasalah SMA ulang tahun kan nongkrong di luar cowok-cowok. Amer. Kobam. Enggak lah di luar. Terus tiba-tiba gue kayak lagi diem tiba-tiba kayak ngecas gitu loh. Kok ada yang basah nih gue. Pas gue lap darah pak. Terus gue nanya ke temen gue sebelah, dagu gue darah ya? Oh iya lu Gok, kenapa Gok? Terus gue ludah-ludahin, gue pikir dari mulut. Nggak ada keluar apa-apaan. Bau doang tuh. Darah ternyata kata temen gue ada orang yang bisa lah ya. Bisa apa nih? Bisa terbang. Jadi nggak ada orang yang bisa melihat lah makhluk-makhluk gaib itu. Jadi ada yang marah gara-gara dia lagi tidur keinjak sama gue. Lah, kan dia goib. Iya makanya dia marah. Akhirnya dia nggak ada toleransi banget sih. Oh iya. Dia ngeludah-ludahin gua itu. Ludahnya keluar darah. Jadi dia yang suka nyedot-nyedotin darah orang. Bayi. Mens gitu. Ih, cewek. Berarti bener darah mens yang ada di itu loh. Dia ngeludah-ludahin gua karena sebel. Tapi emang bener ya kalau darah mens diambil-ambilin juga? Katanya sih, aduh karena gue besar ini udah mulai nggak seru dan ngobrol iya, jadi serius anjing. Dari tadi gue merinding terus ngobrolin ini. Kenapa lu nggak ada yang bercandain cerita gue sih? Karena itu serius sih anjir. Lagi digali goblok. Lu nggak tahu interviewer banget sih.
Tapi ya, Gue nungguin celetak-celetuknya kok nggak ada. tapi Serem, itu yang orang nggak tahu Serem sih ya itu. kan. Ya, itu Kayak serem. tadi, ya kita nggak pernah tahu ya karena goib nggak kelihatan. Tapi kan mereka juga makhluk. Iya. Ya ibaratnya gini lah, lu keinjek kucing, kucing pasti nyakar lu. Iya, Wah, benar. Makanya asik. Lah tapi kan kucing ada fisiknya satu dunia sama kita, Bos. Makanya gue dibilangin sama teman gue, lu tuh harus kayak apa tuh harus Permisi. bilang permisi. Nah, lu kemarin tuh selama touring kencing sembarangan banget Di dia. gunung lo kencing Sidarto. atau Kan auzubillahi minasyaitonirrajim. Udah saya berlindung dari Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Oh. Tapi pas selalu. itu selama itu 2 hari lu kayak pakai hajar jahanam kan? Iya. Kok kebes titik gue nih? kebas. Disentil-sentil kok nggak berasa ya? Iya. Wah, ini dia aku cari. Tidak ada istriku lagi. Tapi di sana tak ada lawan. Iya, cuma ada Erik Sukamti. Lumayan tembem-tembem. Tembem-tembem bisa diselipan betis. Aduh anjing. Erik. Aduh. Oh, ya udahlah. Lu punya cerita Gue serem nggak? enggak ada pernah. ya, Sudah sudah. jadi cerita serem beneran Gua ini. denger pernah gue. Nah, kalau denger mah nggak Ya ngalamin. udah, berarti sekarang saatnya kita membuat cerita seram. Cerita Oke. seram. Oke. Ribet banget dah. Ribet. Oke, siapa Dimulai. Dari Jadi ini seperti jujur atau malu. Kita akan merangkai kisah. cerita horor ya, cerita horor Iya fiktif ya, dong. fiktif ya. Fiktif. Dari Surya Insomnia. Cerita horor fiktif. Iya, nyambung ntar. Baik. arah jarum jam ya? Iya. Ya. Ada jarum jam tuh ke kanan. Ke gua. Oh, biasa. Lu jam mana ke kanan? Digital bos. Nggak ada jarumnya. Oke. Mau dimulai nggak sih? Iya. Oke. Ini cerita tentang aku dan sesuatu yang tak terlihat. Wah. Pasti Waktu tete yang ketutup BH kan. Lu tau nggak? Zaman SMA ya. Kalau lagi mau ngapa-ngapain gitu ya. Neneknya bau molto tau. Emang oh iya bener. Iya lagi nemplok aja. soalnya. Boleh fokus gak nih ke cerita horor? Oke. Cerita horor. Tapi enak. Iya bener. Oke. Ayo lanjut. Eh. Waktu itu sekitar pukul 12.30 malam. Aku sedang berjalan di tengah kebun. Ngapain juga ya gue? Lu lagi gak ada kerjaan. Aku sedang di rumahku. fokus. Iya, Iya, aku sedang di rumahku sendirian. Lalu tiba-tiba aku mendengar bunyi. Teng. Ternyata waktu menunjukkan jam 2 pagi. Cepet amat. Kok loncat 1,5 jam sih? Tadi jam 1:30. Kan jamnya salah. Oh, Gak apa-apa dong. Kalau jam 2 pagi teng 2 kali. Oh 2 kali. Hmm. Teng. Lalu jam menunjukkan jam 2 pagi. Kenapa waktu itu aku tidak bisa untuk tidur? Aku merasa gelisah. Geli-geli basah. Wow. Jadi any arrow. Akhirnya aku memutuskan untuk berjalan ke suatu arah yang tak menentu. Wah, jalannya zigzag. Zigzag. Ngasihnya yang susah. Suatu arah. Brengsek nih orang. Kemudian aku berpikir, aku tertinggal sesuatu di dalam kamarku. Aku berjalan menuju kamarku. Kubuka, ada bicucun di situ. Horor banget. Selesai. Udah itu horor.